Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman sedulur, terima kasih malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali, masih di tempat yang sama. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sampai detik ini saya bersama anak-anak dan istri saya, keluarga saya di rumah saya. Terima kasih wadah yang namanya YouTube, handphone, saya bisa berbagi dan bercerita kembali. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan pendakwah, penceramah, tausiah ataupun pakar pikiran. Saya hanya berbagi di sebuah perjalanan hidup saya, satu pemahaman dari pola pikir saya. Saya ingin berbagi kepada teman sedulur yang selalu setia mendengarkan konten YouTube saya, agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada. Doa terbaik untuk panjenengan semua selalu bahagia, senang, sehat, panjang umur, dan selalu diberi kemudahan atas apapun yang menjadi keinginan panjenengan. Terima kasih. Sesuai dengan agama saya, Islam, jangan pernah lari dari contoh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya kembali di perjalanan hidup saya hanya berbagi teman sedulur. Semua yang ada di dunia ini yang kita lihat, kita dengar, kita baca, semua benar terjadi, benar adanya, dan menurut Sang Ilahi itu rahasia. Kembali teman sedulur yang selalu mendengarkan konten saya, mungkin ini suatu pemahaman yang pastinya untuk anak-anak dan keluarga saya, tentunya teman sedulur semuanya yang mendengarkan konten saya. Terima kasih sekali. Saya berbagi banyak sekali teman sedulur. Terima kasih sekali wadah yang namanya YouTube dan sosial media di zaman sekarang sangat luar biasa. Hati-hati teman sedulur. Banyak sekali ini di Islam ceramah, tausiah, orang yang sudah hebat, orang yang sudah dikenal, terkenal, dan mahal sekali untuk mengundangnya. Kalau di Islam pengajian, Ustadz Kiai yang sangat terkenal. Hati-hati teman sedulur. Namanya siapa, jabatannya apapun, titelnya, panggilannya apapun, hati-hati. Apapun yang panjenengan dengarkan, saya hanya berbagi. Yang namanya iblis, dajjal, setan, itu hanya sebutan dalam agama Islam. Di kitab suci Al-Quran yang sudah pasti menjelaskan sosoknya siapa, tidak mengenal sosok, nama atau jabatan. Ketika pikiran teman sedulur sering mendengar mungkin orang yang sering mengatakan di dalam Islam banyak penceramah, pendakwah yang menghakimi orang lain. Ketika sholat seperti ini tidak diterima, doa yang diterima seperti ini, dia sudah lupa, dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Hati-hati teman sedulur, siapapun namanya, panggilannya, sosok jabatannya, hati-hati kepada mereka. Karena iblis diceritakan dia tunduk kepada Tuhan. Hanya kepada Nabi Adam saja dia tidak mau tunduk. Iblis juga hebat, pintar, dia juga takwa. Iblis itu hanya sifat yang ada di pikiran manusia. Dajjal itu hanya sifat yang ada di dalam pikiran manusia. Kalau Dajjal diceritakan dia punya pengaruh besar. Dia itu orang yang sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ucapannya banyak sekali yang mengikutinya. Hati-hati. Jangan-jangan orang yang panjenengan takdimi, orang yang panjenengan hormati, bahkan Anda muliakan. Banyak sekali kesana kemari bercerita, berceramah, berdakwah, menghakimi orang lain, golongan orang lain, bahkan menghakimi agama orang lain. Dia sudah seperti Tuhan. Dia tidak sadar dirinya sudah menyekutukan dirinya dengan Sang Pencipta. Seolah-olah Tuhan seperti pikirannya. Hati-hati. Ketika Anda teman sedulur tidak percaya, tanyakan kepada diri panjenengan sendiri. Jangan percaya saya. Sekali lagi,
banyak sekali umat manusia di muka bumi ini terdoktrin menjadi dogma, menjadi keyakinannya, seolah-olah ketika ia yang berbicara mereka sangat yakin dan percaya. Ingat, hukum sang ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala itu rahasia. Tidak ada satupun manusia yang tahu sholatmu diterima, doamu diterima atau tidaknya, itu rahasia. Kalau manusia sudah menjadi lupa dirinya menghakimi orang lain, siapapun levelnya, titelnya, jabatannya, panggilannya apapun, hati-hati dengan mereka. Apakah salah? Tidak. Saya tidak pernah menyalahkan, karena semua yang saya lihat, saya dengar itu benar adanya. Kalau menurut Sang Pencipta itu rahasia. Ingat teman sedulur, saya berbagi, betul-betul saya berbagi di sebuah konten YouTube ini. Saya bukan siapa-siapa, saya sering mendengar, karena Nabi kita dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi adalah suri toladan, contoh umat, bukan memerintah umat dan bukan menghakimi umat. Satu ini kalimat yang saya ceritakan. Nabi Adam aja diceritakan dulu di dalam surga, hanya satu yang dilarang, jangan makan buah kuldi. Ketika Nabi Adam itu melanggar satu larangan itu, diturunkanlah ke dunia. Dari cerita itu teman sedulur, ketika teman sedulur di dunia ini, jangankan satu kesalahan, mungkin banyak sekali kesalahan, kok mengharapkan surga. Ingat, hati-hati. Nabi aja keluar dari surga karena satu kesalahan. Mengapa banyak manusia yang tidak sadar banyak sekali kesalahan kok mengharapkan surga? Apalagi di dalam hatinya saja Allah tahu banyak penghakiman. Itu orang sombong teman sedulur. Saya berbagi teman sedulur, jangan sampai Anda teman sedulur takdim, hormat sekali, bahkan mengikuti ajaran-ajaran orang yang suka membeberkan aib agama orang lain, golongan orang lain, aliran lain, merasa alirannya yang paling benar. Itu sangat sombong sekali teman sedulur. Bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Hati-hati teman sedulur. Saya selalu berbagi karena saya ingat selalu bahwasanya ada satu kisah yang menceritakan Rasulullah bersabda bahwasanya bagikan ilmu tentang hal kebaikan walaupun satu ayat saja. Jangan pernah teman sedulur membeberkan aib orang lain, berbagi tentang keburukan, apalagi penghakiman terhadap siapapun, agamanya apapun, binatang apapun, tumbuh-tumbuhan apapun. Bersyukurlah, hanya bersyukurlah semua yang teman lihat, teman dengar, dan teman manfaatkan. Bersyukurlah. Terima kasih teman sedulur. Kembali mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir, saya bisa berbagi kembali. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.